hanya karena enggan menikahi tunangan desa di depannya. Pria itu dengan satu pedang memotong patung Phoenix yang mewakili ikatan pertunangan. Namun, tak diduga, sesaat berikutnya, sejumlah papan leluhur tiba-tiba runtuh dengan keras. Pria yang tidak puas itu mengangkat pedang lagi untuk memotong. Tapi tiba-tiba patung itu mengeluarkan cahaya terang yang menyilaukan. Kakeknya yang berada di sampingnya mendadak memegang dadanya. Dan karena ketegangan, ia langsung meninggal dunia. Pria yang kebingungan itu bahkan belum sempat menyadarinya, ketika bawahannya datang terburu-buru untuk melaporkan bahwa armada kapalnya tiba-tiba diterjang badai yang tak bisa dijelaskan. Semua kapal tenggelam dalam sekejap mata. Harta yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun langsung lenyap begitu saja. Pada saat itulah, dia baru menyadari bahwa gadis desa di depannya ternyata bukan orang biasa. Ternyata 15 tahun lalu, gadis kecil ini pernah turun gunung diam-diam saat gurunya sedang bertapa, dan tanpa sengaja menyelamatkan seorang bocah laki-laki yang hampir dibunuh oleh perampok. Gadis kecil yang baik hati, memberikan sepotong giok Phoenix kepada bocah itu, dan berpesan agar ia memakainya dengan baik, karena itu bisa menjamin keselamatannya seumur hidup. Namun, setelah bocah itu pulang, dia dilirik oleh Yang Master Nuer, yang kemudian merebut giok itu darinya dengan paksa. Akibatnya, saat keluarga Nuer dihancurkan, gadis kecil itu salah mengenali Nuer yang terluka parah sebagai bocah yang dia selamatkan. Tanpa menghiraukan protes keras dari gurunya, dia rela menanggung balikannya, dan bersedia menyelamatkan Nuer. Karena itu, gurunya terpaksa meminta gadis itu untuk menikahi Nuer, dan menegaskan kepada keluarga Nuer agar menghormati patung tersebut. 15 tahun berlalu, gadis kecil itu kini sudah tumbuh dewasa, dan menjadi nakal serta usil. Suatu hari, dia bahkan memanggang ayam yang telah dibesarkan oleh gurunya selama 100 tahun, dan memakannya. Untuk membuatnya berhenti membuat masalah, gurunya memutuskan untuk mengirimnya turun gunung untuk melaksanakan pertunangannya. Namun begitu tiba di bawah gunung, gadis itu langsung tergoda oleh roti kukus, dan dalam waktu singkat sudah memakan 300 biji. Orang-orang yang melihatnya pun terbelalak. Saat dia sedang makan dengan lahap, tunangan gadis itu, Nuer, datang, dengan sikap sombong dan angkuh. Gadis itu langsung kehilangan selera makannya. Nuer dengan dingin memberitahunya, bahwa dia datang untuk membatalkan pertunangan mereka. Anak desa ini sama sekali tidak layak menjadi tunangannya. Sambil berbicara, dia memaksa gadis itu untuk merobek surat perjanjian pertunangan, dan meminta gadis itu untuk berlutut dan meminta maaf di depan umum. Gadis itu dengan tenang menjawab, belum ada yang bisa memaksanya berlutut. Pria itu bahkan belum cukup layak. Nuer pun tiba-tiba marah besar, langsung membalikan meja yang penuh dengan sayuran asin, dan melemparkan uang 1 juta untuk menghina gadis itu dengan keras. Dia merobek surat perjanjian pertunangan, menyangkal hubungan tersebut. Namun saat dia merasa bangga dengan dirinya, sebuah petir besar menyambar langsung ke tanah di bawah kakinya. Nuer mengira ini adalah tipuan dari gadis itu, tapi sebenarnya itu adalah hukuman dari ikatan pernikahan Phoenix. Setelah itu, Nuer tertawa dingin dan mengumumkan bahwa 3 hari kemudian dia akan membatalkan pertunangan mereka di sebuah pesta. Dia ingin seluruh dunia tahu bahwa kejayaan keluarganya tidak ada kaitannya dengan perjodohan ini. Dengan sombong, dia bahkan menantang gadis itu untuk datang. Namun, gadis itu tampaknya tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Saat dia pergi, bocah kecil yang pernah diselamatkannya datang terburu-buru, dan mereka hampir bertemu begitu saja. Setelah mendengar bahwa Nuer berniat membatalkan pertunangan mereka, pria itu segera memberi instruksi kepada sekretarisnya untuk menyiapkan mahar 100 miliar. Pada pesta 3 hari lagi, dia berencana untuk melamar gadis itu secara langsung.